Pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Toli Toli Kanal Informasi dan Inspirasi. Lintas Informasi kembali menyapa Anda untuk sore hari ini. Pendengar, Sekolah Dasar Negeri SDN 10 Toli Toli gelar lomba menggambar bersama CEDA bersama dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ini juga Sekolah Dasar Negeri 10 Toli Toli menggelar kegiatan lomba menggambar bersama bagi seluruh peserta didik hari Selasa 23 Juli 2024. Kepala SDN 10 Toli Toli Sepi kepada RRI mengatakan bahwa lomba menggambar bersama yang diusung memperingati Hari Anak Nasional ini mengangkat tema Anak Terlindungi, Toli-Toli Peduli dan Indonesia Maju. Tujuan dari lomba tersebut juga agar anak-anak dapat menjadi potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang tentunya memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan juga perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh. Sebab masa depan bangsa berada di tangan anak-anak atau generasi muda saat ini. Nah, menurutnya juga semakin baik kualitas anak, maka semakin baik juga kehidupan anak kita di masa yang akan datang. Nah, untuk itu anak-anak terus didorong agar dapat berakhlak baik dan memiliki karakter yang baik, secara khusus bagi peserta didik SDN 10 Toli Toli. Sementara itu pendengar, masih seputar Hari Anak Nasional, peringatan Hari Anak Nasional 2024 pecahkan rekor muri. Nah, pendengar, puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN 2024 diselenggarakan di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua, hari Selasa 23 Juli 2024. Acara ini juga diwarnai aksi pemecahan rekor Museum Rekor Muri atau Muri, dan para pelajar melaksanakan tarian kolosal tersebut mengenakan pakaian adat Papua. Nah, seluruh pelajar nampak mengenakan atasan hitam bermotif putih. Pelajar terlihat pula menggunakan hiasan rumbai di kepala dan juga rok rumbai. Dalam proses pemecahan rekor ini terjadi hal-hal unik, antara lain Presiden Joko Widodo ngevlog dan juga berjoget bersama pelajar yang hadir. Kepala negara terlihat mengarahkan kamera ke depannya kepada pelajar yang sedang tampil. Dia pun mengarahkan kamera handphonenya dari sisi kiri hingga kanan. Tidak lama kepala negara ditarik para pelajar untuk bergabung menari Tanah Kitorang. Dalam kesempatan tersebut, Presiden nampak terlihat ngevlog kembali dengan latar belakang para penari. Setelahnya Presiden masuk ke dalam barisan penari dan berjoget bersama pelajar Papua. Seperti tidak mau ketinggalan dengan momen langka penuh keceriaan ini juga, Ibu Negara pun turut berjoget santai menikmati suasana. Sejumlah menteri dan pejabat setempat juga kompak berjoget bersama. Melihat itu anak-anak semakin antusias menari. Alhasil dari penampilan tersebut, Muri memberikan penghargaan pemecah rekor. Demikian lintas informasi untuk sore hari ini menemani kebersamaan kita. Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1. Ya, pendengar yang masih bersama Pro 1 RRI Toli Toli Kanal Informasi dan Inspirasi menemani kebersamaan Anda untuk sore hari ini. Kami hadir ke ruang dengar Anda semuanya di program acara kita Mozaik Indonesia untuk sore hari ini. Dan topik yang coba kami angkat untuk sore hari ini di Mozaik Indonesia, pentingnya makanan pendamping ASI untuk mencegah stunting. Ya, pendengar, bersama Pro 1 RRI Toli Toli Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1. Tema Hari Anak Nasional
Ya pendengar selamat sore semuanya. Untuk sore hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda di Mozaik Indonesia. Untuk sore hari ini kita mengangkat topik ya tentang pentingnya makanan pendamping ASI untuk mencegah stunting. Bersama dengan narasumber kita untuk sore hari ini ada Ibu Erlianti Fatah Hakim SEMM. Beliau ini anggota PKK Toli-Toli yang fokus terhadap penanganan stunting. Dan saya sudah bersama dengan ya Ibu Erlianti Fatah Hakim. Saya langsung menyapa beliau nih di sore hari ini. Assalamualaikum Ibu. Halo Ibu, Assalamualaikum. Iya, halo, Assalamualaikum Ibu. Ya, Ibu bisa mendengarkan suara saya, Bu? Halo. Oke, pendengar kita masih coba tentunya untuk memperbaiki hubungan bersama Ibu Erlianti Fatah Hakim yang tentunya sudah hadir melalui ya Zoom sore hari ini ya. Dan mungkin Ibu Erlianti bisa dibuka mic-nya, Bu? Ya, belum kedengaran suaranya di sini, Bu. Halo, Ibu. Oke, ya, baik pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini tentunya pendengar ya, kita membahas tentang stunting dan kita masih tentunya ya, masih tentunya pendengar mencoba untuk menghubungi Ibu Erlianti. Ibu, mungkin bisa dibuka mic-nya, Bu? Oke, Ya, baik. Iya, oke sudah terdengar ini suaranya. Assalamualaikum Ibu. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa RRI dimanapun berada. Iya, alhamdulillah sehat sore hari ini ya Ibu ya. Alhamdulillah. Oke, nah Ibu, hari ini kan kita memperingati Hari Anak Nasional, Bu ya. Nah, mungkin Ibu di awal perjumpaan kita di sore hari ini ada mungkin yang ingin Ibu Leli sampaikan nih sebelum mungkin kita ngobrol terkait topik di sore hari ini di Mozaik Indonesia. Ibu Leli, silakan. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat Hari Anak Nasional. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 23 Juli. Harapan kami semoga anak-anak Indonesia menjadi generasi yang bisa diandalkan ke tahun 2000 tahun emas 2045. Khususnya kepada anak-anak di Indonesia dan lebih lagi kepada anak-anak yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Barangkali selamat Hari Anak Nasional. Oke, baik. Ibu Leli, di sore hari ini juga tentunya pembahasan kita dimulai ya terkait pentingnya makanan pendamping ASI MPASI untuk tentunya ini mencegah stunting begitu ya Bu ya. Nah mungkin Bu masih banyak kita ketahui bersama bahwa masih banyak ibu-ibu yang di luar sana apalagi masyarakat awam itu belum tahu apa sih itu MPASI dan juga kapan waktu yang tepat mungkin diberikan kepada balita nih Ibu Leli. Nah ini bagaimana Ibu? Ya, terima kasih. Ya. Sebelumnya saya mau konfirmasi, apa saya ini narasumber tunggal atau berapa orang ya? Iya Bu. Oh gitu. Oh, Iya. saya pikir ada yang. Narasumber tunggal. Terima kasih. Tentu kita sudah tidak asing ya kalau kaitan dengan PMT. PMT ada pemberian makanan tambahan. Jadi pemberian makanan tambahan ini adalah makanan tambahan yang diberikan kepada anak-anak yang seharusnya dia di usia 6 sampai 2 tahun. 6 bulan sampai 2 tahun. Diharapkan di anak usia 0 sampai 6 bulan. 6 bulan sampai 2 tahun ya tadi. 0 sampai 6 bulan itu sangat diharapkan bahwa dia betul-betul murni mengkonsumsi itu ASI eksklusif. Sehingga nanti di usia 6 bulan baru dia mendapatkan makanan tambahan. Kondisi-kondisi makanan tambahan ini kita sudah lihat apalagi di kegiatan desa, puskesmas itu sudah luar biasa sekarang. Karena kita lihat puskesmas ini sudah punya program yang luar biasa yang memang sedang dijalankan dalam rangka pencegahan stunting. Nah,
Bu Leli ini, Ibu Leli ini kan merupakan anggota PKK yang memang fokus menangani masalah stunting begitu ya, Bu. Nah, kalau di lapangan sendiri ini Ibu Leli ketika mungkin turun langsung ya melakukan kegiatan atau mungkin, program PKK begitu Ibu, biasanya apa sih yang, apa saja mungkin penyebab begitu stunting, sampai terjadi stunting di, tengah masyarakat yang mungkin biasanya, saat turun lapangan itu Ibu temui ini? Ya. Nah, terima kasih ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salam hormat dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Iya. yang alhamdulillah beliau baru tiba juga hari ini dan eh, memang padat jadwal beliau setelah mengikuti PIN Pekan Imunisasi Nasional tadi dilanjutkan lagi ke kegiatan rembuk stunting yang dilaksanakan di kantor Bapeda. Jadi eh, apa namanya kegiatan ini dipercayakan kepada saya. Alhamdulillah memang saya duduk sebagai jam 4. Jadi kegiatan ini sendiri itu sendiri bahwa makanan tambahan kalau dikatakan apa peran PKK, apakah kita turun langsung? Nah kondisi ini terus terang sudah pasti karena dalam tim percepatan penurunan stunting ada yang namanya TPK ya, tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga di Kabupaten Toli-Toli itu ada sejumlah 174 tim yang tersebar di 109 desa dan kelurahan. Di 174 tim itu terdiri dalam satu tim itu ada 3 unsur. Unsur PKK, kemudian unsur BKKBN kader, kemudian unsur dinas kesehatannya bidan. Itu berarti di Kabupaten Toli-Toli ada sejumlah 522 orang tersebar di 109 desa dan kelurahan. Termasuk sudah 174 PKK, 174 kader BKKBN dan 174 bidan. Nah, apakah PKK turun langsung? Sudah pasti lewat PKK itu turun langsung lewat kegiatan TPK-nya karena dalam komposisi TPK itu sendiri di beberapa desa TPK ini tuh ada juga yang dijabat oleh ketua tim penggerak PKK desa. Kemudian lagi apa yang dilakukan oleh PKK itu sendiri selain sebagai kader sebagai unsur dari tim pendamping keluarga tadi, PKK itu sendiri adalah di desa adalah selaku ketua tim percepatan penurunan stunting di desa. Jadi di 109 desa kelurahan, ketua TPPS desa itu ada 109 ibu kades selaku ketua TPPS desa yang otomatis beliau-beliau itu adalah ketua tim penggerak PKK desa. Nah itulah peran dari PKK sudah pasti sebagai TPPS selaku TPK dan sebagai ketua tim penggerak PKK turun langsung kami dalam hal ini. Oke. Nah, Ibu Leli untuk program percepatan penanganan stunting, kalau kita lihat ini ya, khususnya untuk PKK sendiri, PKK Toli-Toli ini sangat tentunya mengambil peran begitu ya. Apalagi kan untuk Ibu Ketua sendiri. Nah, kalau Ibu Bupati terlibat langsung dalam penanganan masalah stunting ini, begitu ya Bu ya. Nah, untuk program percepatan penanganan stunting ini selain MPASI begitu ya Bu ya, yang mungkin paling perlu dilakukan itu apa saja Bu? Karena memang kita tahu bersama kalau kita bicara soal stunting ini pasti ada kaitannya dengan gizi dan juga pola asuh begitu Bu. Ya. Kebetulan kalau Ibu Ketua Penggerak PKK dalam TPPS Kabupaten, beliau duduk selaku wakil ketua tim percepatan penurunan stunting Kabupaten. Nah, yang dilakukan di Kabupaten itu sendiri, tentu yang kemarin ada kita lakukan juga adalah intervensi serentak penanganan stunting, kemudian dari program-program apa yang sudah dilakukan sudah cukup banyak karena dari PKK Kabupaten itu melakukan pembinaan, kemudian melakukan sosialisasi dan kita kemarin punya inovasi itu yang memang dicanangkan langsung oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, yaitu inovasinya adalah stunting. Mana gedor stunting itu tim penggerak PKK yang diinisiasi oleh tim penggerak PKK Kabupaten turun langsung ke lokus-lokus stunting untuk memberikan ya termasuk itu pemberian makanan tambahan yang memang kami dari TPPS Kabupaten sekali lagi diinisiasi oleh PKK Kabupaten turun langsung ke lokus-lokus yang sudah dikeluarkan lewat SK Bupati. Nah, dari beberapa desa dan juga kabupaten dan juga
kelurahan yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Nah, yang tingkat agak mungkin sedikit memprihatinkan untuk angka stuntingnya itu di daerah mana nih, Bu? Kalau yang sekarang ya berdasarkan lokus tadi kebetulan kita baru laksanakan tadi rembuk stunting, memang lokus itu yang ada di Dondo dan Basti Dondo cukup tinggi. Stuntingnya itu cukup tinggi sehingga Basti Dondo kemarin itu dia masuk dalam lokus 2022, 23 ada lagi yang di 2024 akan masuk lagi di 2025. Tapi memang variasinya tidak semua desa itu lagi. Ada beberapa desa yang sudah bebas stunting, kemudian desa lainnya lagi yang memang ada lagi CRS-nya ya. Nah, ini kan topik kita sore hari ini Bu adalah pentingnya MPASI dalam mencegah stunting. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan sedikit edukasi juga kepada para ibu-ibu ya, apalagi untuk ibu-ibu muda mungkin ya yang memiliki balita begitu. Sebenarnya seberapa penting sih MPASI ini diberikan? Karena memang ada juga sih ibu yang mungkin ya berpikir bahwa ASI ini kan sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi balita begitu Bu. Iya, halo. Oke, sepertinya komunikasi kami agak sedikit terganggu ini ya karena salah jaringan. Kita masih tentunya coba memperbaiki untuk komunikasi nih. Oke, sudah tersambung kembali. Mohon maaf Bu, tadi jaringannya kurang bagus ya Bu ya, jadi agak sempat terhenti. Nah, oke. Silakan Bu Leli, mungkin dilanjutkan lagi. Iya, terima kasih. Sangat kami harapkan bahwa TPPS desa lewat PKK-nya memang dapat memberikan informasi dan edukasi bahwa memang sangat penting MPASI ini sangat penting. Makanya di sana diharapkan seluruh ibu-ibu kita pembinaan pencegahan stunting itu tidak kepada ibu hamil ataupun ibu menyusui, tetapi kita lakukan pembinaan itu justru mulai dari calon pengantin. Nah, makanya itu dari program pencegahan stunting ada yang di program dari BKKBN itu sendiri ada yang namanya LPMIL, elektronik siap menikah dan hamil. Nah, lewat LPMIL itu diedukasi para catin ini bahwa begitu pentingnya menjadi orang tua hebat persiapan menjadi calon pengantin, termasuk bagaimana pentingnya MPASI itu sendiri. Karena kita ketahui bahwa hasil penelitian bahwa anak-anak yang mendapatkan ASI eksklusif itu daya tahan tubuhnya itu jauh lebih tinggi dibanding anak-anak yang memang baru dimulai 1-2 bulan sudah mendapatkan susu tambahan misalnya yang bukan dari ASI eksklusif. Jadi memang kampanye untuk ASI eksklusif saat ini betul-betul memang sangat besar manfaatnya. Oke, nah untuk kader PKK sendiri ini Bu, ini kan tersebar di semua desa begitu ya Ibu ya, dan juga pastinya kecamatan. Nah untuk memperluas sosialisasi terkait MPASI ini, apakah semua kader PKK ini di seluruh kecamatan hingga desa ini libatkan juga Bu dalam tentunya mengkampanyekan atau mensosialisasikan pentingnya MPASI Bu? Ya. Sudah pasti karena berdasarkan surat keputusan Bupati tahun nomor 205 itu bahwa TPPS desa itu adalah ketua TPPS desa adalah ibu ketua tim penggerak PKK desa. Jadi diharapkan bahwa edukasi maupun informasi itu melalui program PKK itu sendiri ataupun melalui PPS dan beberapa OPD terkait yang sudah mengkampanyekan utamanya dari Dinas Kesehatan menyampaikan itu, berharap bahwa edukasi itu berbalik lagi di mana mereka bisa mengedukasi kembali masyarakatnya bagaimana pentingnya ASI eksklusif itu. Jadi untuk sekarang ini cukup lumayan bekerja juga TPPS dari Dinas Kesehatan terus dari PPK itu sendiri, di mana ketika kegiatan posyandu ada yang namanya meja sampai meja 5 di situ, mereka akan melakukan edukasi yang di mana di meja-meja itu sudah ada kader-kader yang memang sudah terlatih, diharapkan mereka selain melakukan timbangan, kemudian melakukan edukasi kepada catin ataupun kepada ibu hamil dan ya. Nah, Ibu Leli, tentunya untuk wilayah Toli-Toli sendiri, bagaimana mungkin gambaran gitu terkait kasus stunting pada anak nih Bu? Dan biasanya anak yang mungkin paling rentan untuk stunting dalam kondisi keluarga itu seperti apa sih Bu? Dan
memang apakah juga secara menyeluruh nih ya sebarannya itu atau mungkin hanya untuk golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah saja nih Bu? Ya, terima kasih. Kita ketahui bahwa memang penyebab stunting ini multidimensi ya. Selain permasalahan ekonomi, masalah perubahan perilaku. Jadi cukup banyak sebenarnya. Jadi masalahnya adalah kadang masyarakat itu sendiri itu pola asuh, termasuk pola asuh. Banyak-banyak sih persoalannya, masalahnya maupun dari sisi PJK, kita sudah membahas tadi. Yang sangat diharapkan adalah memang perubahan perilaku daripada masyarakat itu sendiri. Di mana kita ketahui beberapa temuan kami di lapangan, ada beberapa keluarga ya yang kita anggap itu tidak selamanya itu karena faktor ekonomi, karena mereka masyarakat ekonomi lemah. Tidak, ada juga masyarakat yang memang ekonominya bagus tetapi pola asuhnya. Nah, makanya memang penanganan stunting ataupun pencegahan stunting itu tidak hanya kepada ibu hamilnya, mulai dari catinnya, kemudian kepada kita kalau lihat ada di BKKBN ya, ada yang namanya BKB, Bina Keluarga Balita, membina kepada ibu-ibu yang mempunyai anak balita. Kemudian ada BKR, Bina Keluarga Remaja, ibu-ibu yang mempunyai anak remaja, bagaimana mereka siap untuk menjadi calon pengantin. Kemudian ada juga yang namanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, itu diharapkan membina kepada anak-anak remaja itu sendiri. Dan ada yang namanya BKL, Bina Keluarga Lansia. Kenapa BKL dianggap sebagai kelompok kegiatan yang dapat melakukan pencegahan terhadap stunting? Karena beberapa temuan di lapangan sangat kita harapkan bahwa oma-oma ataupun nenek-neneknya diharapkan mempunyai ilmu pengetahuan yang memang cukup mengenai masalah pencegahan stunting. Karena kadang pertemuan di lapangan ini kan kadang ada orang tua yang bekerja dititipkan anaknya sama neneknya. Ini karena mungkin neneknya supaya tidak menangis anaknya, kadang dikasih snack, kadang ini jujur ya, di lapangan itu ada yang kita lihat yang seharusnya di tempat itu, di desa itu tidak perlu stunting. Karena kenapa? Itu daerah nelayan. Kenapa harus ada stunting? Tapi kenyataan lapangan bahwa orang tua nelayan itu sendiri ikannya yang bagus-bagus dijual, kemudian anaknya dikasih uang beli pentolan, beli mie goreng, Indomie. Jadi banyak sekali, makanya saya bilang itu multidimensi dalam sangat dibutuhkan konvergensi. Makanya penanganan stunting tidak bisa hanya dilakukan satu unsur. Nah, ada hampir 14 OPD, kalau tidak salah 14 OPD terkait harus melakukan yang namanya 8 aksi konvergensi stunting. Jadi memang butuh kolaborasi begitu Bu ya, dari semua pihak ya untuk mencegah stunting ini. Nah, Ibu Leli, ketika kita sudah mungkin mendeteksi penyebab dari stunting ini seperti yang tadi Ibu jelaskan ya, yaitu pola asuh dan juga mungkin kurangnya perhatian dari keluarga. Nah, Ibu Leli, kira-kira seperti apa sih upaya yang mungkin paling penting dilakukan dalam mencegah kasus stunting ini? Jangan sampai mungkin kasus stunting ini dianggap mungkin hal yang biasa dan juga hal yang normal begitu Bu. Harapan adalah pertama memang pemahaman tentang stunting itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana mereka memahami tentang 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu betul-betul itu sangat diharapkan bahwa ibu-ibu yang calon pengantin ketika menikah, makanya dia harus ada edukasi, dilakukan edukasi itu dari puskesmas, kemudian ke Kementerian Agama, kemudian keluar yang namanya LCMIL, sertifikat LCMIL, elektronik siap menikah dan hamil. Itu diharapkan mereka itu paham, benar-benar harus paham bahwa proses-proses untuk menjadi orang tua itu sekarang tidak mudah ya. Mereka harus paham bagaimana pemenuhan gizi, bagaimana menjadi orang tua yang betul-betul bisa menjadikan anak-anak mencapai ini untuk menuju generasi emas ini. Ini memang sangat diharapkan pengetahuan daripada kita semua, sehingga program-program yang ada itu tidak hanya pada satu poin ya, tapi memang menyeluruh, sehingga program-program itu Kemenak diharapkan edukasinya, kemudian Dinas Kesehatan dan beberapa OPD terkait. Itu yang sangat kita harapkan bahwa kegiatan ini betul-betul memang jalan secara bersamaan. Makanya PKK di situ masuk sebagai tim inti. Nah, untuk MPASI sendiri Ibu ya, ini kan penting ya untuk mencegah stunting begitu ya Ibu Leli. Namun
saya tadi tertarik ini Bu ya, yang Ibu sampaikan bahwa memang stunting ini kan tidak terkait erat dengan ekonomi. Ada juga yang mungkin ekonominya bagus ya, namun anaknya ini mengalami stunting. Dan kadang ada juga ibu yang mungkin tidak memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Nah, kira-kira Ibu edukasi seperti apa yang memang perlu diberikan kepada ibu-ibu ini melalui PKK ya, sehingga mungkin maulah terlibat dan juga peduli dalam penanganan stunting itu sendiri. Ya. Itu program yang ada itu adalah memang yang sedang terprogram bagus itu adalah lewat LC Mil. Ketika seseorang harus menikah, kalau dia menikah sebaiknya itu memang sudah menjadi program, sudah ada 3 tahunan ini. Mereka terdata ketika dia mau menikah, dia harus diedukasi dulu ke puskesmas. Itu ada edukasi dinas kesehatan, bagaimana dari sisi lilanya ya, lingkar dengan atasnya, sesuai tidak dia untuk menjadi seorang ibu, siap tidak. Nah, kalau ada yang sampaikan, terus kalau dia lilanya kecil, sementara dia sudah mau menikah bagaimana? Itu menjadi tugas apa namanya TPK untuk dapat mengedukasi dan beberapa tim itu bagaimana caranya sehingga lilanya itu sendiri bisa sesuai yang normal 23,5 cm gitu. Terus kemudian dia menjadi setelah dilakukan edukasi, ada yang namanya bimbingan pernikahan lewat Kementerian Agama. Itu mereka dikumpul kemudian diberikan edukasi bekerja sama dengan BKKBN dan Dinas Kesehatan itu sendiri ataupun puskesmas. Mereka diberikan kesempatan untuk bagaimana menjadi edukasi itu, mereka edukasi itu bagaimana menjadi seorang calon pengantin yang memang sudah siap ya. Setelah mereka melalui tahap itu baru mereka mendapatkan yang namanya LC Mil. Untuk mendapatkan LC Mil cukup banyak juga tahapan sebenarnya, tetapi tolong dipahami bahwa LC Mil ini tidak menghambat untuk anak-anak menikah. Karena di situ akan kelihatan ketika di LC Mil kalau misalnya usianya tidak nikah dini tidak sesuai, itu secara otomatis itu aplikasi menolak. Nah, itu menjadi salah satu edukasi, salah satu program pemerintah untuk dapat melakukan pencegahan stunting yang memang secara nyata, belum lagi lewat sosialisasi, belum lagi bimbingan-bimbingan beberapa OPD termasuk PKK lewat edukasi yang dilakukan oleh PKK. Oke, nah saya tertarik ini ya kalau bicara tentang stunting, apalagi memang ini penting sekali ya. Ini edukasi yang sangat penting untuk masyarakat, apalagi untuk mungkin yang ada di desa atau mungkin di daerah-daerah pesisir seperti itu ya Bu ya. Dan pastinya saat turun lapangan ini Bu ya, banyak mungkin kendala-kendala yang sering dihadapi ya saat turun lapangan, saat mungkin melakukan edukasi atau sosialisasi. Nah, seperti apa kira-kira Ibu Leli? Tapi tahan dulu Bu ya, sebentar kita lanjut lagi ya Bu ya. Kita jeda sejenak Bu, nanti sebentar kita lanjutkan kebersamaan kita di tentunya Mozaik Indonesia dengan topik pentingnya makanan pendamping ASI untuk mencegah stunting. Ya pendengar, sama kami di Pro 1 RRI Toli Kanal Informasi dan Inspirasi masih membahas tentang pentingnya makanan pendamping ASI tentunya untuk mencegah stunting. Bersama dengan narasumber kita untuk sore hari ini Ibu Erlianti Fatah Hakim SEMM. Beliau ini anggota PKK Toli yang fokus memang terhadap penanganan stunting. Ya, Ibu Leli masih kami ya Bu ya. Iya, oke. Nah, Ibu Leli tadi kan juga kita sudah membahas cukup banyak begitu ya
mengenai penanganan stunting. Namun mungkin kali ini kita mungkin ingin tahu nih, Ibu Leli, ya mungkin lebih tahu ingin tahu lebih jauh lagi terkait MPASI yang mungkin ini cukup penting dalam penanganan stunting. Nah, mungkin Bu Leli bisa mungkin memberikan edukasi juga terkait MPASI ini, kira-kira bagaimana sih metode pemberian MPASI yang tepat begitu, Bu? Dan mungkin termasuk juga melihat kecukupan gizi saat memberikan MPASI. Jangan sampai ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita hidup di daerah penghasil ikan, namun justru tidak memberikan ikan dengan kualitas baik kepada anak-anak, malah diberikan makanan siap saji. Seperti contohnya mungkin mie, terus juga tadi bilang beli apa namanya? eh, pentolan begitu Bu ya. Iya, Nah, ini bagaimana, Bu? iya. Eh, Pemberian makanan pendamping ASI itu sebenarnya sudah terprogram. Kalau kita lihat bagaimana puskesmas sekarang sedang melaksanakan itu, Hmm. jadi pemberiannya itu setiap hari. Jadi kalau memang mau disampaikan agak susah ya. Kalau umpama kita cuma berharap misalnya 1 bulan 1 kali kan lakukan posyandu. Hmm. Kalau cuma pada saat itu terus dikasih kacang hijau, itu tidak akan membuat anak itu tinggi atau membuat anak itu untuk pencegahan stunting. Tapi alhamdulillah sekarang di semua puskesmas pemberian MPASI itu sudah memang terprogram sehingga dilakukan setiap hari. Jadi petugas-petugas itu mengantarkan langsung, yang kami lihat sekarang yang mengantarkan langsung mendampingi kepada anak-anak yang memang baduta dan balita. Tetapi kondisi lapangan seperti yang kita lihat yang kebanyakan kan masih banyak, walaupun alhamdulillah kemarin kita melakukan intervensi tentang penurunan penanganan stunting ISPS, itu alhamdulillah Kabupaten Tolito itu 100%. Karena memang itu instruksi Bapak Presiden ke seluruh Indonesia untuk ISPS ini diharapkan lewat data EPPGBM itu diharapkan 100%. Dan alhamdulillah Kabupaten Tolito ini mencapai itu. Jadi kita dapat 100% dari jumlah anak bayi itu semua dilakukan penimbangan. Tetapi kalau MPASI itu memang harus rutin. Kita harus memberikan rutin itu selama program yang ada ya sangat kita harapkan bahwa program sekarang ini memang didukung juga oleh dana desa dan alhamdulillah di beberapa desa itu sudah cukup memahami para kepala desa. Walaupun kalau kita kaitkan dengan kondisi lapangan ketika kami turun ada kepala desa itu tidak mau menerima bahwa di desanya itu ada stunting. Ya kemarin-kemarin itu cukup menjadi kendala yang luar biasa karena mereka tidak mau menerima. Oh, kita tidak ada stunting, ini stunting ini dari desa sebelah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu masalah termasuk masalah-masalah lapangan. Jadi kalau yang idealnya MPASI ya kita berikan memang sesuai program itu 2 tahun supaya dia memang betul-betul pencegahannya itu. Karena kalau lewat 2 tahun sudah tidak bisa dibikin apa-apa. Yang stunting ya stunting. Makanya yang sekarang program pemerintah adalah lakukan adalah pencegahan dini, pencegahan dari hulu, lewat hulu itu apa? Lewat remaja, PIK remaja, saat informasi konseling remaja yang mereka masuk dalam grup forum genre generasi berencana. Kalau dalam BKKBN itu betul-betul mereka terprogram untuk menjadi duta stunting, supaya mereka yang akan mengedukasi sama remaja atau apalagi kepada para calon pengantin. Nah, Ibu Leli apakah ada pengalaman mungkin dari Ibu Leli, karena Ibu Leli kan biasanya turun langsung ke lapangan begitu ya Bu ya, ketika mungkin turun lapangan atau terjun langsung ke lapangan menemukan kasus stunting yang memang sebenarnya kalau melihat ya dari kondisi keluarga, kemudian juga kondisi ekonominya begitu. Nah, sebenarnya anak ini tidak seharusnya mengalami stunting begitu Bu. Namun karena mungkin seperti tadi kata Ibu Leli, pola asuh yang salah begitu, akhirnya anak ini mengalami stunting. Nah, mungkin bisa sedikit ceritakan Bu. Ini juga mungkin sebagai edukasi lah ya kepada ibu-ibu di rumah juga agar lebih tahu lagi. Ternyata faktor ekonomi juga bukan pendukung utama anak-anak sampai terkena stunting begitu Bu. Ya. Terima kasih. Kami pernah turun dengan tim provinsi sampai Maluhati juga karena ternyata pas ketika mereka sampel kita turun kebetulan ada yang anak stunting kita berpikir bahwa itu adalah faktor ekonomi. Ternyata di situ pola asuh. Kenyataannya bahwa di rumah orang tersebut parkir 2 mobil. Jadi itu mobilnya sendiri. Jadi setelah kita cross check ternyata tidak punya jamban.
Heeh, heeh. Ini mereka masih pakai WC terbang seputaran situ berapa orang itu Mhm. masih pakai WC. Padahal kalau dari sisi ekonomi kok bisa bisa beli mobil, tidak bisa Mhm. buat jamban. Nah Heeh. itu sebenarnya faktor faktor lapangan Heeh. memang yang kita dapatkan, termasuk kita kadang waktu kita melakukan intervensi serentak penurunan ISPS kemarin, ada beberapa rumah itu tutup pintu, tidak Mmm. mau untuk kita edukasi Mhm. bagaimana pentingnya untuk ke posyandu. Mhm. Kemudian memang masih cukup banyak. Sebenarnya kita berpikir tadi kalau mendengar tadi apa namanya pemaparannya Pak Wakil Bupati Mhm. selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting, Mmm. beliau sampaikan kenapa sih mau sehat harus kita paksa-paksa, Iya. harus kita pakai TNI, kita harus pakai Polri, Heeh. untuk kita datang ke rumahnya Heeh. untuk minta mereka, "Ayo dong ke posyandu, ayo dong Mhm. sama-sama." Karena ini sebenarnya untuk mereka sendiri, tapi memang Mhm. berharap bahwa perubahan perilaku itu tidak serta-merta. Kita Mhm. berharap mudah-mudahan dengan yang kami lakukan kemarin ini, seluruh tim, seluruh camat, ketua TPPS turun, kepala desa turun, mungkin tahun keduanya kita harapkan, bulan keduanya ini kita harapkan bahwa mereka akan malu hati dan Mhm. akan sadar dengan sendirinya bahwa Mmm. ke posyandu itu sangat perlu. Nah, Mmm. kalau berbicara kasus stunting, kita kemarin alhamdulillah Kabupaten Toli-Toli itu penanganan poster kebetulan dapat juara 2 nasional, penanganan poster Mhm. kasus audit kasus stunting. Audit kasus stunting yang dilakukan kemarin sudah alhamdulillah bagi kami harapkannya bagi ibu-ibu yang mempunyai anak stunting yang dari sisi ekonomi tidak dapat, misalnya ini kan stunting ini karena kadang ada akibat infeksi berulang. Mhm. Ada yang kasus kami dapatkan itu kadang anak usia 8 bulan, ada yang 1 tahun 6 bulan itu bocor jantung bocor dan sebagainya dan Mhm. sebagainya. Cukup banyak penyakit ininya, apa namanya, penyerta. Nah, itu lewat audit kasus stunting, Mhm. penanganannya itu didampingi dan seluruhnya itu dibiayai oleh pemerintah. Jadi di situ lakukan konvergensi di mana kalau mereka itu tidak punya eh, kartu BPJS, alhamdulillah kita rekanan kita kemarin mitra Mhm. kepala BPJS sangat antusias, Mhm. kepala rumah sakit kemarin kita melakukan audit kasus stunting ini ditangani sampai dengan keluar dari stunting. Alhamdulillah kita pantau-pantau, kebetulan kasusnya ada di Tambun, Mhm. ada lewat puskesmas kota, itu alhamdulillah anaknya yang dari tadinya stunting sekarang masih Mhm. apa namanya gizi buruk, Mhm. kemudian Mhm. gizi kurang. Ya Mhm. penanganannya pelan-pelan dan penyakitnya langsung ditangani karena di tim audit kasus stunting itu ada Mhm. pakar. Pakar itu dokter, Mmm. dokter Oke. ahli anak, dokter ahli kandungan, sama dokter jiwa juga ada. Jadi Mhm. penanganan-penanganan itu dari kasus-kasus stunting kita kumpul dari semua kecamatan itu. Kalau dianggap anak ini tidak bisa teratasi lewat desa ataupun kecamatan, silahkan dirujuk ke Mhm. kabupaten, TPPS kabupaten yang Mhm. bersama-sama dengan TPPS desa dan kecamatan sama-sama Mhm. membantu anak itu baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi pembiayaannya. Alhamdulillah semua sangat terlibat. Kemarin ada yang tidak punya KTP, catatan Mhm. sipil langsung action. Tidak masuk dalam PKH, dinas sosial langsung action. Jadi cukup alhamdulillah baguslah kita punya apa namanya OPD terkait. Mhm. Iya, tadi saya tertarik ini Bu ya tentang, penyampaian Ibu terkait kasus di mana ada warga yang punya mobil begitu ya, namun, anaknya mengalami stunting dan juga salah satu faktornya karena memang tidak memiliki jamban keluarga begitu ya Ibu ya. Nah, apa kaitannya nih Bu, ketersediaan jamban dengan kasus stunting ini Bu? Apalagi kan kita tahu, bersama bahwa memang di wilayah pesisir itu masih banyak sekali warga yang memang belum memiliki jamban begitu Bu. Masih kata kata mereka, apa namanya, eee, masih mungkin, kamar mandi pasang surut begitu, Bu. Heeh. Iya, itu kan sudah jelas mereka melakukan apa namanya MCK itu Mhm. eh, tempatnya kan tidak bersih. Ini kan Mhm. masalah Mhm. kebersihan. Mhm. Nah, itu menjadi salah satu penyebab bahwa di tempat itu akan terjadi stunting, Mhm. apa namanya? Karena dari sisi MCK-nya. Mhm. Nah, ketika MCK itu tidak tetap apa namanya tidak tersedia, Mhm. tentu mereka buang babnya sembarangan. Mhm. Nah, dari babnya sembarangan itu kan kita sudah bisa lihat potensi-potensi untuk mendapatkan penyakit kalau memang Mhm. kebetulan yang hadir di situ adalah
yang melakukan BAB-nya itu baik bumilnya, ibu hamilnya ataupun daripada anak itu sendiri, sudah pastilah bahwa itu sangat-sangat besar potensi untuk jadi stunting. Diharapkan ada air bersih, penanganan air bersih, MCK-nya, kemudian beberapa faktor lain lagi yang menjadi penyulut ya dari stunting itu sendiri. Makanya saya sampaikan itu multidimensi bahwa tidak hanya satu faktor, sangat banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya stunting. Mm-mm. Nah, oke, wah seperti itu ternyata ya. Saya juga baru tahu deh ya. Ternyata memang jamban ini salah satu juga faktor ya yang mungkin mendukung agar tidak terjadi stunting juga seperti itu ya. Nah, Ibu tadi kita sudah tentunya membahas banyak hal dalam upaya tentunya mencegah stunting. Nah, ternyata ya yang dari yang saya tangkap ya tidak hanya memang terkait dengan pemenuhan makanan tambahan atau MPASI saja, namun juga ternyata banyak hal yang memang perlu menjadi perhatian. Walaupun mungkin MPASI-nya ini bagus begitu contohnya ya. Tapi kalau pola asuhnya ini salah, tetap saja resiko terjadi stunting ini bisa terjadi. Nah, di bagian akhir kebersamaan kita sore hari ini, Ibu, apa yang mungkin ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat Toli-Toli, Buol dan juga Parigi Motong tentunya terkait dengan upaya pencegahan stunting ini, Bu? Ya, saya ingin sampaikan kembali bahwa sangat diharapkan adalah pemahaman tentang 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di situ menjadi pemicu bahwa terjadinya stunting selain faktor-faktor yang tadi saya sebut. Nah, harapan saya kepada yang pertama kepada TPPS, kepada tim percepatan penurunan stunting desa, kecamatan, mari kita sama-sama melakukan pencegahan ini karena memang tugas dari TPPS itu cukup banyak, yaitu bagaimana kita menghayo-hayo masyarakat, bagaimana kita memberikan pemahaman tentang efek dari stunting. Mungkin orang melihat kenapa ya terlalu viral stunting ini. Kita tidak bisa melihat sekarang efeknya ke depan yang luar biasa, sehingga memang pemerintah sampai melakukan presiden mengeluarkan Kepres karena memang penanganan stunting ini sangat diharapkan betul-betul secara konvergensi. Nah, yang sangat saya harapkan bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu utamanya para calon pengantin ataupun ibu-ibu yang bumil, ibu hamil, tolong deh dicari TPK-nya, tim pendamping keluarga. Di situ mereka akan mendapatkan edukasi bagaimana mencari menjadi seorang ibu yang memang diharapkan ibu-ibu atau ayah-ayah yang siaga, karena memang di sini kondisinya sekali lagi sangat dibutuhkan secara kebersamaan. Harapannya kepada ibu-ibu yang ataupun kepada para remaja ya, yang pertama kita sama-sama mencegah nikah dini. Nikah dini menjadi salah satu juga faktor pemicu adanya stunting. Kenapa? Faktor lapangan kita dapatkan itu anak baru usia 16 tahun, pinggulnya belum siap, secara kesehatannya dia tidak siap, sementara dia sudah harus memang melakukan pernikahan. Nah, itu yang sangat kami harapkan dan itu sudah potensi stuntingnya jelas sudah pasti besar. Nah, itu sehingga dilakukan penghela, kemudian banyak hal yang memang dari sisi kesehatan, dari sisi agama, dan dari sisi BKKBN itu sudah melakukan edukasi dan pencegahan. Nah, harapannya kepada ibu-ibu, kepada TPPS, mari kita sama-sama bekerja sama melakukan pencegahan stunting, kemudian kepada TPK, mohon ibu yang terlibat dalam tim pendamping keluarga untuk Kabupaten Toli-Toli ada 522 orang, 174 tim, ayo kerja maksimal karena sesuai tema Hari Anak Nasional, anak terlindungi Indonesia maju. Oke, baik. Terima kasih Ibu Leli untuk waktunya di sore hari ini. Wah, ini dengan tentunya perbincangan kita di Mozaik Indonesia tentang pentingnya makanan pendamping ASI untuk mencegah stunting. Kita sudah banyak tahu nih ya. Ternyata wah seperti ini loh untuk mencegah stunting. Biar tentunya juga masyarakat lebih tahu lagi dan tidak sampai bertambah lah kasus stunting di Kabupaten Toli-Toli, Buol dan juga Parigi Motong. Ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Apalagi untuk para ibu-ibu ya. Sekarang sudah tahu kan bagaimana sih tips dan juga cara untuk mungkin mencegah stunting terhadap anak begitu. Jadi ingat jangan diberikan makanan makanan cepat saji gitu ya. Ibu ya. Padahal mungkin di sekitar kita banyak makanan-makanan sehat juga yang mungkin bisa menjadi pendamping ASI begitu, Bu. Dan juga sebenarnya kalau mau lihat Bu, faktor lapangan itu kadang ketawa sendiri banyak. Ada yang kita kasih makanan MPASI-nya kita kasih makanan tambahan, setelah kita lihat bapaknya yang nikmati. Itu bukan
bukan omong kosong yang disampaikan presiden, itu fakta. Dicolol-lah di topi gabinnya yang memang yang jadi apa ya? Iya. Banyak kebetulan ada lagi yang memang tidak masuk di akal ya. Ada kami dapatkan langsung. Saya kemarin turun bersama Pak Dandim. Itu seorang ibu ya, padahal cukup dekat. Dia saya tanya, Pak Dandim tanya, kenapa tidak ke Posyandu? Karena kita lihat KMS-nya kok ini tidak ke Posyandu. Kenapa ya tidak ke Posyandu? Alasan yang sangat, tapi ini fakta. Saya dapat langsung alasan yang sangat tidak masuk di akal. Karena katanya panas. Kita tidak punya kendaraan. Dia berpikir dia masih lebih mementingkan skincare-nya daripada dia harus bawa anaknya. Mungkin aneh tapi itu fakta lapangan. Iya, sangat miris Bu ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Ibu Leli untuk waktunya di sore hari ini untuk edukasinya juga ke masyarakat ya tentang pentingnya makanan pendamping ASI untuk mencegah stunting. Sekali lagi terima kasih Ibu Leli untuk waktunya di sore hari ini. Oke, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi untuk Musik Indonesia di sore hari ini tentang pentingnya makanan pendamping ASI untuk mencegah stunting bersama dengan narasumber kita tadi Ibu Erlianti Fatah Hakim SEMM. Beliau ini anggota PKK Toli-Toli yang memang fokus terhadap penanganan stunting. Apa yang sudah disampaikan di sore hari ini tentunya banyak manfaat, banyak edukasi yang mungkin kita bisa petik ya, kita bisa ambil dari tentunya apa yang disampaikan oleh Ibu Leli. Dan pendengar untuk sore hari ini di Mozaik Indonesia kami cukupkan sampai di sini. Kita berjumpa lagi di tentunya Mozaik Indonesia besok hari dengan topik yang berbeda. Tetap terus bersama kami di Toli-Toli sore ini. Kami masih akan hadir menemani ruang dengar Anda semuanya di program-program acara kita selanjutnya.